kebetulan walaupun background saya kesehatan masyarakat nih S1-nya, tapi saya latar belakangnya adalah otomotif, SMK otomotif. Jadi ada sedikit cerita dulu di SD itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita itu mau cerita tentang perjalanan pendidikan Abang Taufik ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMK sampai sekarang menuju S2 di Universitas Penogoro. Halo, Assalamualaikum. Lagi di mana Bang Taufik? Lagi di bandara biasa jaga pintu masuk. Oh, Masya Allah, keren sekali ya, lagi jaga pintu negara loh. Suaranya jelas kan? Jelas. Jelas. Oke, ini lagi yang sudah join di streamingnya Pak Rudin. Kita mau mengupas nih, apa ya, pengalaman yang sudah dilakukan oleh Bang Taufik, dan sekarang pun beliau lagi ada di Bandara Halim Surabaya, Bang. Lagi menjadi HACCP atau penjagaan itu, baik di dalam atau luar negeri mau masuk ke wilayah negara khususnya. Sebelum itu mungkin ada dulu nih Bang Taufik kita para Instagram ataupun follower sudah melihat Instagram ini. Boleh Bang Taufik? Yo, aduh, Bang Oleh. Boleh Bang diceritakan dulu nih soal pendidikan Indonesia atau pendidikan kesehatan gitu. Ya, jadi ini dari TK sampai kuliah ini diceritakan. Ya, yang kan ngupas pendidikannya dari awal sampai sekarang. Iya. Ya udah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Boleh. Saya Muhammad Taufik Sasmita. Sebenarnya saya mah bukan orang apa-apa ya. Hanya ya, sebelumnya kita mengucapkan selamat dulu pada Sahrudin atau Bang Ule ini. Dia telah lulus sidang proposal. Bentar lagi nih sidang skripsi. Semangat ya, 2 bulan lagi lah, 2 bulan ke depan atau 1 bulan lagi insya Allah udah lulus. Iya. Semangat terus, jangan lupa lanjut sekolah lagi ya, S2 maupun S3 ya. Untuk Amin. Siap, nanti di pendidikan ya, apa tuh ya. Nih pertama ini kita bahas dulu tentang pendidikan saya dulunya ya. Waktu TK saya kebetulan lingkungan rumah itu adalah lingkungan kepolisian, jadi saya TK di TK Kemala Bayangkari di bawah naungan institusi kepolisian, TK Bayangkari 16. Itu depan rumah lah, samping rumah kebetulan ada SD negeri Cipinang 05 Pagi. Di SMP saya SMP di 74 Jakarta di Rawamangun tepatnya. Saya di SMK di bawah institusi polisian, itu SMK Kemala Bayangkari 1 di Cipinang tepatnya. Saya kebetulan walaupun background saya kesehatan masyarakat nih S1-nya, tapi saya latar belakangnya adalah otomotif, SMK otomotif. Jadi ada sedikit cerita dulu di SD itu saya bukan ngambil sih, belajar namanya tuh tata boga, masak-masak, terus juga nyetrik dan sebagainya itu di SD itu waktu kelas 5 atau kelas 6 gitu. Terus SMP melancong lagi nih ke tata busana, belajar namanya jahit-jahit. Bisa tuh ngejahit-jahit, bikin pola gitu kan. Akhir
terus aktif tambah hancur lagi ya melengkap. SMK otomotif. Terus nah itu kan latar belakang otomotif ya. Tapi saya S1-nya itu adalah kesehatan masyarakat. Beda jauh kan? Nah, kenapa demikian tuh? Nah, jadi waktu dulu sebenarnya dari otomotif itu saya ingin bercita-cita ingin jadi TNI sebenarnya. Tadinya tuh ya kan. Cuman entah kenapa waktu itu padahal kalau di Astra itu kan selalu dicek kesehatannya kan setiap tahun. Waktu itu tidak apa-apa tuh, sehat-sehat aja, bahkan ada hasil labnya saya bisa dinyatakan sehat-sehat aja. Namun ketika tes praktes ya, kesehatan di tentara, waktu itu dinyatakan bahwa ada flek. Aduh, ini kenapa beda nih hasilnya antara dengan di Astra perusahaan Jepang dengan di Indonesia dengan institusi TNI ini di bawah rumah sakit TNI, rumah sakit apa namanya Ridwan Maureksa itu waktu itu di Matraman. Saya bingung tuh dari situ. Saya kan background otomotif loh. Kenapa ini? Kenapa bisa beda hasil ini? Nah dari situ akhirnya ada nih kita tarikan. Wah kayaknya ngambil di lingkungan kesehatan nih menarik nih. Kok data manusia yang sama namun berbeda data itu aneh kan? Nah itu saya mau mencari-cari di situ. Oh, nanti sambil Bang Taufik di ada kesulitan, jadi saya mau memberikan Sambil jalan aja Bang Mulai. sudah Sambil siap. jalan. Nanti saya kasih unjuk pesawat-pesawat di Indonesia. Saya lupa pakai masker ntar diomelin. Oke, si Bang Taufik sekalian Bang Taufik berjalan, saya mau ngasih teman-teman yang lain dulu ya. Jadi memberitahukan bahwa streaming ini adalah yang ingin mengupas cerita pengalaman pendidikannya Bang Taufik dari SMP sampai sekarang menuju S2. Jadi kali ini itu apa ya, mungkin bukan suatu inspirasi bagi teman-teman yang sudah nah saat ini Taufik ini materi berada di Bandara Halim Perdana Kusuma dari tugas negara yang karena masuknya apa ya Indonesia ke luar negeri untuk melakukan kesehatannya. Nah gimana Bang Taufik nih, kayaknya udah di lapangan nih Bang Taufik. Bang Taufik. Ya, nih sambil jalan ya kita menuju pintu masuk negara. Nanti lihat kondisi-kondisinya bagaimana. Sambil menceritakan ini di bandara tuh ngapain aja, maksudnya alur-alurnya biar orang bisa terbang gitu. Ini saya sambil jalan. Boleh. Jadi buat pengetahuan masyarakat juga sih yang mendengarkan yang melihat video ini. Apapun ketika kita memberitahu kepada orang itu akan menjadi hal yang ya betul. Nih bentar lagi masuk pintu kedatangan. Bentar. Ya. Tadi kita baru sampai SMK baru SMK. Belum tes sampai tes ini bagaimana tes undip rasanya gimana? Iya. Bagaimana tes ujian masuknya, ada beberapa tes. Nah, ini masuk pintu kedatangan kita. Nah, boleh ditunjukkan nih. Ini keberangkatan. Ini pintu keberangkatan. Pintu pemberangkatan di Bandara Halim Perdana Kusuma ya, Pak? Jadi di Bandara Halim itu kalau mau terbang ada 3 persyaratan. Pertama, kalian harus checkpoint 1. Checkpoint 1 itu adalah tentang maskapai, tiket, terus KTP, terus dan sebagainya, itu persyaratan penerbangan. Terus yang kedua adalah persyaratan kesehatan di pos 2 itu
dari KKP atau Kementerian Kesehatan, itu terdiri dari pengecekan hasil tes rapid atau PCR masih berlaku atau tidak. Nah, terus ini pintu masuknya. Nah, pintu masuk checkpoint 3. Jadi kalau orang sudah checkpoint 1, checkpoint 2, nah tinggal check-in di sini. Jadi setelah dari checkpoint 1, setelah cek maskapai, terus checkpoint 2 dari KKP atau Kementerian Kesehatan tentang rapid test, nah baru check-in, masuk pintu masuk ke negara. Nah, ini sebelumnya berapa lama nih tugas di Bandara Kusuma? Ini di bandara udah 2 bulan, hampir 2 bulan, hampir. Iya, hampir 2 bulan. 2 bulannya 15 Agustus. Nah, ini dicek suhunya sama petugas dari bandara. Nih, suhunya. Kita juga mau dicek. Iya. Nih, teman saya lagi dicek suhunya. Tuh. Jadi kalau masuk cek suhu dulu, apakah normal, kalau nggak normal nanti suruh pulang. Ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Nah, saya oke nih. Tinggal teman saya belum. Ada 3, jadi tiap malam saya 3 yang jaga. Ya. Bentar ya, dimasukin dulu HP-nya. Ini untuk pengecekan apa namanya, logam. Ini teman kita Bang Topik sekarang lagi Halim Perdana Kusuma. Jadi sekarang lagi masuk ke area bandara dan melakukan pengecekan barang tentunya, dan apalagi handphone itu adalah logam ya. Sekarang udah hasil pemeriksaan. Nah, itu tadi, itu pengecekan logam. Jadi kalau orang yang bawa logam, dia akan terdeteksi. Ini tugas-tugas ASEK dari bandara. Ya. Ini masuk dari jam berapa? Masuk jam 7 ke jam 7 biasanya. Oh, tadi masuk jam 7 Isa, ya, malam sampai jam 7 pagi ya? Jam 7 pagi pulang nanti. Oke, kan tadi nih dari SD, SMP sampai SMK ya kan? Dari SD itu suka masak, semacam yoga, SMP pun sama, sampai SMK walaupun jurusannya itu otomotif ya. Ya, SMK otomotif. Ya kan? Ada 2 yang masak, tata boga. Jadi ibaratnya alat yang digunakan itu sangat berbeda ya. Ibaratnya dari pisau ke obeng gitu ya. Betul kali. Nah, terus kan sekarang alhamdulillah ya udah S1 dengan jurusan public health atau kesehatan masyarakat di Universitas Dr. Hamka ya. Hamka. Ya, nah mungkin cerita dulu nih, cerita S1 yang sudah dituntaskan, selesaikan, dan menyambat gelar sarjana SKM ya, dan sekarang lagi untuk mengejar master ya, magister. Kita dulu ya, satunya dulu nih, BTW ini kan selesai S1 ini cuma 3 tahun setengah gitu dengan cepat sekali gitu ya. Cerita dulu gimana tuh? Ya, jadi begini. Ini kita cerita ya, kita sambil santai-santai aja di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya, jadi S1 itu. Ya, silakan. Jadi, waktu sebelum S1 itu dari lulus SMK saya kerja dulu di Astra sebenarnya 2 tahun. Jadi pas ketika masuk S1 itu saya paling tua di kampus. Ya gitulah, ya jelek aja. Paling tua. Jadi saya kelahiran 94 sendiri, yang lain ada anak TKV tapi dia anak TKV bukan anak ESMA. Anak ESMA saya tertua di angkatan gitu waktu S1. Terus kayak banyak yang meremehkan. Jadi waktu awal pendaftaran nih,
waktu awal pendaftaran di S1, waktu itu saya sebenarnya inginnya masuk farmasi karena saya ingin mengetahui apakah perbedaan antara nih hasil lab daripada tentara dengan yang dari Jepang gitu kan. Nah, di farmasi itu banyak obat-obatan, jadi kalau memang saya sakit, jadi saya bisa membuat atau meracik obat sendiri gitu. Jadi hari ini sih seperti itu, ingin namanya kuliah di kasih. Nah, cuman pas saya sama Wahamka, ini saya bukan menjelekan Wahamka, terima kasih Wahamka karena telah memiskan saya gitu. Ya saya dijelekan, saya diremehkan karena di farmasi itu wajib dari SMA atau SMK. Saya dari SMK otomotif, katanya nanti tidak bisa mengikuti pelajaran kayak gitu. Sedih itu saya di situ. Iya, di situ saya sedih karena tidak bisa masuk farmasi dong, ya kan. Akhirnya ya udahlah. Terus saya diskusi sama orang tua. Ya ini saya Opik ditolak nih, nggak boleh masuk farmasi katanya, nggak bisa. Jadi kita mau kemana nih? Oh ya udah, ambil aja yang kesehatan, yang di situ ada kesehatan apa aja, ada kesehatan masyarakat, gizi, sama TKV, teknik kardiovaskuler. Waktu itu belum ada kedokteran di UHAMKA. Nah akhirnya saya ambil yang kesehatan masyarakat gitu, karena waktu di kerjaan kan berbau-bau lingkungan, kerjaan waktu itu ya ada limbah gitu kan. Jadi setidaknya saya pengalaman lah, maksudnya ada ilmu-ilmu yang telah diserap waktu di apa namanya Asra. Waktu itu belajar lah tentang lingkungan, terus belajar tentang penanggulangan limbah gitu di pabrik-pabrik gitu kan. Dari situ akhirnya saya terpilih lah tuh, masuk tuh, auto masuk itu, tinggal masukin rapot aja sih. Jadi masuk ke kesehatan masyarakat di UHAMKA. Kita berjalan gitu kan. Waktu semester 2 saya down. Bukan. Jadi waktu semester 1 dulu nih, semester 1 saya cerita. Semester 1 itu kita, jadi waktu itu saya ada teman diskusi, 2 orang wanita, saya sendiri laki-laki. Mereka dua-duanya itu adalah nilainya bagus-bagus. Yang satu IPS-nya 4,00. Terus yang kedua tuh yang kedua 3,80 kalau nggak salah, 85. Nah saya sendiri 3,35. Sedih banget ya, sedih lah pasti ya kan. Di antara bertiga, aduh, saya paling jelek 3,35. Akhirnya dari situ saya berjuang. Saya kan waktu itu ada teman yang nomor 2 itu, dia bilang cut yang 3,85, dia bilang katanya gini, awal menentukan akhir sih katanya gitu. Oh ya udah, saya senyum-senyum aja. Saya bilang lihat aja nanti saya bisa mengalahkan kalian gitu. Dan saya lulus dengan 3,5 tahun. Saya IPK-nya cum laude dan posisi 2 di kesehatan masyarakat gitu. Cuma beda tipis sama posisi 1. Dan yang posisi 1 itu bukan mereka berdua. Posisi 1 itu teman saya, teman diskusi saya waktu di semester 5, teman baik. Jadi yang 2 itu saya kalahkan dengan telak lah bahasanya. Jadi mereka mengatakan bahwa awal bukan akhir, padahal tidak begitu. Kan di dalam Al-Quran ada tuh dijelasin di surat Ad-Duha bahwa awal tidak sama dengan akhir gitu kan. Kalau kita rajin berusaha gitu kan, kita niat yang sungguh-sungguh, insya Allah sih apapun yang kita inginkan tercapai gitu. Dan saya nyampe dan saya bisa menggebuk semua orang-orang, menggebuk atau menyentuh lah ya. Menyentuh orang-orang yang meremehkan saya waktu itu. Jadi dengan 3,5 tahun dan IPK cum laude, alhamdulillah. Jadi saya benar-benar membuat orang tua bangga, alhamdulillah. Sampai orang tua aja kaget. Gitu, lu udah lulus atau gitu? Udah, itu kan. Alhamdulillah lancar semua gitu. Tapi dibalik itu semester 2 saya drop. Kenapa tuh? Semester 2 itu jadi waktu itu nilai saya jatuh karena padahal sih saya masuk. Terus nah ini nih para teman-teman yang suka mencontek atau yang mengecit lah ya, jangan suka mengecit lagi karena dampaknya adalah ke teman-teman kalian. Nah saya waktu itu saya nggak nyontek, saya kerja sendiri,
saya duduk paling depan kalau masuk kuliah, terus saya ngerjain tugas. Nah, karena ada satu orang yang nyontek, jadi dua kelas itu dapat nilainya D dan C, dan saya dapat nilai D. Itu membuat nilai saya waktu itu jeblok. Jadi dari 3,35 menjadi 3,20. Nah, IPS-nya 3,05. Jadi kalau di total IPK-nya 3,20 waktu semester 2. Dan itu membuat saya nangis setiap malam. Jadi untuk orang-orang yang suka nge-cheat nih ya, atau mencontek, jangan mencontek lagi. Jadi intinya gitu, kalian akan merugikan orang banyak. Kasihan orang-orang yang jujur akhirnya terimbas karena ulah-ulah kalian nih. Oke, percaya diri aja, nggak usah takut. Nilai itu adalah angka, tapi kecerdasan itu adalah di diri sendiri. Kecerdasan tidak bisa dibeli oleh apapun, oleh keuangan, oleh emas sebesar gunung pun tidak akan bisa dibeli. Tapi orang yang nyontek tidak akan dapat apa-apa. Saya yakin itu waktu itu. Jadi saya alhamdulillah waktu semester 3 saya bangkit. Saya ngikutin organisasi terus dekat sama dosen. Waktu itu ada dosen yang saya sukai, laki-laki, dia pikiran cerdas dan dia selalu mengayomi. Dekat dengan dia saya terus memacu diri. Alhamdulillah semester 3, 4, 5, 6, 7 sampai di semester 7 IPS saya 4,00. Mantap guys gitu. Jadi intinya semaksimal mungkin kita pasti bisa mendapatkan income gitu. Nah itu semester itu di S1 saya tuh. Jadi keluh kesah dan kebahagiaan orang-orang akhirnya gitulah.